Semoga apa yang eh, kita pelajari ini bermanfaat ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih terhubung nggak ya? Halo. Ya, gimana Ustaz? Assalamualaikum. Oh, baik. Saya kira hilang. Bagus, suaranya bagus. Saya akan baca dulu ya. Nanti mungkin hadis selanjutnya bisa Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu an anna Umara radhiyallahu an murra bihassan, sebetulnya bihisan ya, yang syudu fil masjidi fala hadza ilaihi faqala qad kuntu angsyudu wa fihi man huwa khairun minka. Dari Sayyidina Abu Hurairah ya, beliau meriwayatkan bahwa Umar Ibnul Khattab ini bertemu dengan Hisan bin Thabit gitu ya, sedang membaca nasyid. Yang syudu ini artinya membaca nasyid gitu ya, semacam syair. Nasyid itu ya syair kasidah gitu ya. Fil masjidi, di dalam masjid. Jadi baca syair-syair, lagu-lagu ya di dalam masjid. Hisan ini sahabat Nabi. Umar Ibn Khattab juga sahabat Nabi. Dan ini terjadi setelah Rasulullah wafat begitu ya. Ketika Umar Ibn Khattab jadi ilaihi, lalu Umar bin Khattab ini menegur Hisan bin Sabit. Faqala, apa jawab Hisan bin Sabit? Qol qad kuntu angsudu wa fihi man huwa khairun minka. Saya itu sudah mendendangkan syair, sudah membaca nasyid ya. Dan pada saat itu ada orang yang lebih baik dibanding engkau wahai Umar. Man huwa khairun minka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Artinya ya setidaknya menurut beliau berdua, hadis ini adalah bernilai berkualitas sahih. Lalu apa yang bisa menjadi pelajaran gitu ya, bagi hukum fikih yang jadi apa hukum fikih yang bisa diambil dari hadis ini ya? Kita bisa baca di syarahnya ya. Oke, jadi fafil hadis dilalatun ala jawazi insya di syi'ri fil masjidi. Hadis ini menunjukkan kebolehan jawaz ya, mendendangkan syair-syair di dalam masjid. Ya, ini hadisnya sahih ya. Ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, itu ya. Jawas ini artinya apa? Jawas ini artinya ya mubah gitu ya.
mubah ini adalah ya perkara yang kalau dilakukan tidak berdosa dan juga tidak berpahala. Tidak berpahala dan juga tidak berdosa. Artinya boleh-boleh saja. Jawaz. Ini berangkat dari hadis ini gitu ya. Hisan murabi hisan bilha'i al-muhmala maftuhatan fasinun muhmalatun musyaddadatun huwa ibnu thabitin syairu rasulillahi. Oh, jadi cara bacanya adalah Hasan bilha al-muhmala maftuhah. Jadi cara bacanya sudah benar ya. Harokatnya ini adalah Hasan ibnu Thabit. Beliau digelari sebagai syairu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyairnya Rasulullah. Nah ini tadi kesimpulannya adalah berdasarkan riwayat ini ya Rasulullah diriwayatkan oleh Hisan ya melihat Hasan bin Thabit ini mengumandangkan nasyid ya di dalam masjid. Rasulullah tidak mengingkari ya diam saja tidak mengingkari. Nah ini namanya ya kalau dalam kategori hadis namanya takrir. Hadisnya namanya hadis takriri ya menunjukkan kebolehannya. Seandainya dilarang niscaya Rasulullah ngomong. Nah faktanya Rasulullah nggak ngomong, nggak melarang ya berarti disimpulkan bahwa mengumandangkan syair, melantunkan syair-syair di dalam masjid ya itu hukumnya boleh, mubah gitu. Berpahala tidak ya dilarang juga tidak. Ini kalau syairnya syair apa ya yang normal-normal saja, biasa-biasa saja. Nah, nanti akan ada hukum yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya syairnya ini misalnya adalah sholawat. Nah, ini akan ada pahala sholawatnya. Kalau syairnya ada doanya, maka ya kita bisa dapat pahala doa. Kalau isi syairnya ya misalnya adalah zikrullah ya, maka ya kita bisa dapat pahala zikrullahnya. Mengumandangkan syairnya sendiri itu mubah ya, mubah. Nah, begitu pula kalau syairnya ini isinya buruk ya, mengajak kepada perkara yang jelek ya, kemudian mempopulerkan hal-hal yang melanggar ajaran agama, seronok gitu apa namanya? Bermuatan hal-hal negatif. Ini juga dilarang gitu ya. Ini termasuk yang dilarang. Jadi bisa berubah ya. Hukum mubahnya tadi bisa berubah. Ada keterangan ya dalam kitab Subulus Salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi. Redaksinya begini ya. Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an tanashudil asy'ari fil masjidi. Rasulullah melarang didendangkannya atau tanasyud itu bisa jadi artinya mendendangkan, bisa jadi berlomba-lomba mendendangkan syair fil masjidi di dalam masjid. Nah ini ada dua hadis. Kalau tadi hadisnya Hasan bin Thabit ini membolehkan, tapi kalau hadis yang dalam Sunan At-Tirmidzi itu melarang. Kalau tadi sahih, ini juga sahih juga, ya. Wa sahhahahu At-Tirmidzi. Nah, bagaimana kalau ada dua hadis yang saling bertentangan semacam ini? Ya, kita kemarin sudah ya, mungkin bergabung di kelas metode pemahaman hadis, ya ada ilmu mukhtaliful hadis atau ikhtilaful hadis. Kalau ada kontradiksi di antara hadis-hadis, maka ada beberapa solusi. Yang pertama adalah ya al-jam'u, mengkompromikan pengertian masing-masing hadis sehingga
pertentangannya menjadi hilang. Yang kedua ya adalah nasakh mansukh. Nasikh mansukh gitu ya. Dan yang ketiga ya adalah tarjih. Nah, dalam hadis ini yang bertentangan ini tadi hadisnya Hasan bin Thabit itu cenderung membolehkan. Tetapi hadis di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ini cenderung melarang. Nah, bagaimana cara mengkompromikannya? Yaitu ya dilihat syairnya. Ya, sekali lagi dilihat syairnya. Imam As-Sun'ani misalnya ya, ini mengatakan begini, ketika menjam'u ya hadis ini, wa jumi'a bainahuma wa baina haditsil bab bi anna nahya mahmulun ala tanasyuti asy'aril jahiliyah wa ahlil batalah wa ma lam yakun fihi gharadun sahihun wal ma'dzunu fihi ma salima min dalika, bahwa hadis-hadis yang saling bertentangan ini ya tentang boleh tidaknya mendendangkan syair ya, mengumandangkan syair, melantunkan syair di dalam masjid. Nah, ini dikompromikan jumia bainahuma, bahwa yang dilarang atau letak pelarangannya ini adalah ketika yang dilantunkan adalah syair-syair jahiliyah. Syair-syair yang kandungannya ini buruk ya, mengajak kepada keburukan. Wa ahlil batalati, dan ahli nganggur gitu ya. Artinya tidak ada manfaatnya. Wa ma lam yakun fihi gharadun sahihun, dan syair-syair yang kandungannya ini enggak ada apa namanya? Enggak ada manfaatnya, tujuan yang benar gitu ya. Wal ma'dzun fihi ma salima min dzalika. Nah, syair-syair yang diperbolehkan atau pelantunan syair di dalam masjid yang diperbolehkan adalah ketika syair-syairnya itu selamat ya dari hal-hal yang semacam itu tadi. Nah, ini apa namanya? Cara menjam'u, mengkompromikan dua hadis yang saling bertentangan. Nah, ini kalau kita coba kontekstualisasikan ya, bagaimana sekarang kalau ada orang bersolawat di dalam masjid yang bentuknya ya adalah syair-syair ya, solawat itu kan sebagian bentuknya dalam syair-syair gitu ya. Nah, tentu saja ini nggak masuk ya dalam syair-syair yang dilarang dilantunkan di dalam masjid ya. Tidak masuk ke dalam larangan hadisnya yang diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmidzi tadi. Dan lebih condong ya, lebih cocok kalau masuk kepada syair yang diperbolehkan sebagaimana yang dipraktekkan oleh Hasan bin Thabit ini. Oke, ini keterangan dari hadis yang pertama ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, silahkan. Saya pikir di musola-musola, masjid-masjid, di perkampungan di kita ya, setelah azan mungkin ya, atau sebelum azan itu ada nih nasyid ya, syair-syair yang dibaca. Itu menjadi tradisi yang populer lah di masyarakat kita. Saya kira itu. Silakan Abah Suritno. Ini Pak Ustadz, kalau di kitab anak ada lafadznya wa anhu anna umarro jalunganhu marro, bukan murro. Maknanya sama enggak? Marro kan berpapasan gitu ya. Iya. Iya, kalau murra berarti ini kan fi'il Majhul. madhi mabni maf'ul ya. Oh, Kalau marra berarti ya maklum. fi'il madhi ya mabni fa'il marra. Kalau di harokat di sini ya murra gitu ya. Kalau harokat saya coba lihat di syarahnya ya. Ya. Kemudian juga lafadz apa?
yunshidu. Ini pakai wazan af'ala kalau nggak salah ya. Ansyada yunshidu. Kalau di Ya, kitab Ustadz itu kan yunshadu. Artinya kan disairkan, didendangkan, dibacakan. iya, iya, yang sudu. Kalau di versi apa namanya ini, Maktabah Syamilahnya dia yang sudu gitu ya, yang sudu. Iya. Kalau di versi syarah saya itu yung situ, angsada yung situ. Arsada yunshidu. Ya, sahih. Kalau kita coba lihat di syarahnya ya, bidomi harfil mudoro'ah, yu gitu ya. Nah, Jadi yu, wasukunin nuni, yung ya, wa kasris sini, yung situ. iya. Ya, ini Ini kalau di sama. Farah di sini juga. syarahnya gitu ya. Iya. eh itu mungkin ya. Kalau di syarahnya bidomi harfil mudoro'ah, wasukunin ni, wasukunun ni, wasukunin nuni, wa kasris sini, al mu'jamati. Ya, itu keterangan dari Nah, syarahnya. Jadi ikutnya angsyada yumsitu insyada. insyaallah. Ya, Ini kan ada dua hadis yang kalau yang di sini seolah-olah dibolehkan kan lafaz hadis ini bahwa asnadu untuk asnadu fihi di dalam masjid wa fihi dan di dalam masjid itu man huwa khairul lak minka. Di situ ada orang yang terbaik daripada kamu, maksudnya kamu di sini Umar. Berarti yang dimaksud adalah Rasulullah gitu ya. Sedangkan hadis lain tadi dari Abu siapa riwayat itu katanya tidak boleh bersair di dalam masjid. ya, Nah, kemudian ya. untuk apa namanya mengkompromikan dua hadis yang ikhtilaf, firaq, maka Mm-mm. dinilai dari apa tadi jenis syair-syair yang dibaca itu. Ya, Apakah soheh atau batil gitu kan gitu aja bedanya. ya, 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 nah, betul. Apa? Seperti itu. nah itu jadi apa namanya mengkompromikannya gitu aja. Artinya Ya, tergantung syair yang dibaca. ya, betul, betul. Betul. Naam, Sudah, kelasnya. atau ada yang disampaikan lagi? Mungkin silakan ingin diskusikan dulu sebelum kita lanjut ke eh, hadis selanjutnya. Naam, anak baca Ustaz. Oke, kalau nggak ada kita coba lanjut ke hadis berikutnya ya. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sami'a rajulan yasnud ya apa yanshudu yanshudu dollatan fil masjidi falyaqul la raddahallahu alaika fa innal masajida lam yubna lihada rawahu Muslim. Ya, terima kasih Abah Suripno. Dari sahabat Abu Hurairah, ya ini riwayat Abu Hurairah yang lain. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini bunyi sabdanya, Man sami'a rajulan yang syudu dhalatan fil masjid fal yakul la raddahallahu alaika fa innal masajida lam tubna lihada. Barang siapa mendengar orang mencari ya barang yang hilang fil masjid di dalam masjid
falyakul, hendaknya dia berkata, la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barang hilangmu itu kepada engkau. Fa innal masjida lam tubna lihada, karena sesungguhnya masjid itu tidak dibangun untuk hal semacam ini, ya. Hal semacam ini ya maksudnya untuk nyari-nyari barang itu ya. Hadis ini menyoroti ya praktik mengumumkan mencari barang hilang di dalam masjid ya. Nah, di sini dikatakan begini. Wal hadis dalilun ala tahrimis su'al an dhalatil hayawan fil masjid. Wa hal yulhaqu bihi an wa dhahaba fil masjid qila yulhaqu lil illati. Nah, ini ada apa namanya? Petunjuk ya. Hadis ini menjadi dalil haramnya bertanya ya tentang apa? Hewan yang hilang gitu ya, fil masjid. Hewan yang ya mungkin hilangnya itu di masjid. Kemudian ada orang yang nyari-nyari begitu ya. Nah ini hukumnya haram, hukumnya haram. Kalau ada yang mencari ya di barang hilang di masjid, fal yakul la raddahallahu alaika. Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepada engkau. Fa innal masajida lam tubna lihada. Yang syudu di sini dikatakan bi fathil musannati at-tahtiyati. Nah, dibaca fathah ya yang bertitik dua, yang gitu. Wa sukunin nuni, nunnya disukun yang. Dhammi sini al-mu'jamah. Shinnya di dhammah, yang syudu ya. Minasyada adabah idza talaba. Maksudnya mencari hewan yang hilang gitu ya. Nah, kandungan hadis ini itu tadi ya, bahwa ini menjadi dalil ala tahrimi su'al an dhalatil hayawan fil masjid. Nah, kalau ini kasusnya adalah hewan gitu ya, hewan hilang di masjid, lalu ada orang yang mencari ya ke masjid, ke dalam masjid. Nah, nanti kalau di sini diperintahkan ya untuk mendoakan la raddahallah, semoga Allah tidak mengembalikannya. Nah, pertanyaannya kalau selain jadi konteksnya tapi hadis tadi itu adalah menceritakan hewan gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau bukan hewan bagaimana? Nah, wahal yulhaqu bihi as-su'al an ghairiha minal mata, apakah bisa disamakan ya mencari-cari harta benda selain yang hilang ya, selain hewan, walau zahaba fil masjid, walaupun hilangnya itu di masjid, qila yulhaqu lil illati. Ada yang berpendapat bahwa hukumnya sama saja ya. Dompet hilang di masjid misalnya ya, itu hukumnya sama dengan hewan yang hilang di masjid. Artinya kalau bertanya maka ya diharamkan ya. Yulhaqu, nah ayatnya sama. Elat yang dimaksud dalam hal ini ya fa'inal masajid lam tubna lihada. Kalau untuk mengumumkan Pak Ustadz, sering mengumumkan. Iya. Gimana? Mengumumkan kematian gitu. Kadang-kadang kan di masjid-masjid diumumkan. Iya. Nah, itu perlu pembahasan dulu, Bapak Suripno. Perlu pembahasan dulu. Yang di dalam kasus ini saja ya itu ada ikhtilaf ya sepertinya. Apalagi kasus
mengumumkan kematian ya di dalam masjid. Saya kira itu perlu dibahas terlebih dahulu. Saya belum apa, menelitinya gitu ya lebih jauh gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa anna man dzahaba lahu mata fihi au fi ghairihi qa'ada fi babil masjid yas'alu al-kharijina wa dakhilina ilaihi. Kalau tadi kasusnya di dalam masjid ya. Nah, kalau ada orang yang hilang harta bendanya, bagaimana? Kalau dia ingin bertanya, maka dia di sini dikatakan kok ada fi babil masjid. Dia duduk di depan pintu masjid gitu ya. Jadi bukan di dalam masjid, di depan pintu masjid. Yas'alu al-kharijina wa dakhilina ilaihi. Nah, dia kemudian bertanya kepada orang yang mau masuk maupun orang yang mau keluar gitu ya. Jadi bertanyanya itu tidak di dalam masjid. Ya, tahu aja. Ya, Waalaikumsalam. Jadi Seperti sama itu. sama aja Nah, kalau terus orang ini apa? lagi ada kasus begini. Waktu lifa aidan fi ta'limi sibyani al-Qur'ana fil masjid. Kemudian diperdebatkan, diperselisihkan oleh para ulama tentang hukum mengajar anak-anak ya Al-Qur'an fil masjid di dalam masjid. Nah, perbedaan pendapat ini muncul ya salah satunya itu tadi ya. Masjid itu fa'inal masajida lam tubna lihada. Jadi masjid itu bukan tempat untuk mencari-cari ya, tetapi tempat untuk bunyat lidzikrillah wassalati wal ilmi wal mudzakarati fil khair. Nah, kalau apa namanya mengajar anak-anak, apakah termasuk wal ilmi wal mudzakarah fil khair? Bisa jadi iya, ya, bisa Iya. jadi iya. Tetapi ada juga di mana kalau ngajar anak-anak di dalam masjid itu jatuhnya berisik, ya, mengganggu orang yang ibadah dan lain sebagainya. Sehingga ulama ya berbeda pendapat antara yang membolehkan dan yang melarang. Wa ka'anal mani'a yamna'uhu lima fihi min raf'il aswat al manhi anhu fi hadithi wasilah. Jannibu masajidakum majaninakum wasibyanakum wa raf'a aswatikum. Nah, maneknya, ilatnya dilarang ini adalah karena ada raf'ul saut. Kalau ngajar anak-anak itu ada raf'ul saut. Artinya anak-anak ini kan berisik ya, pasti itu tidak bisa dihindari, pasti Iya. berisiknya. Suara. Nah, raf'ul saut ya, baik dari muridnya atau gurunya ini adalah manhyun anhu, dilarang. Dalam sebuah hadis ya yang dari wasilah janibu masajidakum majaninakum wasibyanakum warofa aswatikum. Jauhkan masjid-masjid kalian dari orang-orang gila, anak-anak dan dari suara-suara yang keras-keras gitu ya. Nah, berdasarkan hadis ini ya, ada sebagian ulama itu yang melarang ya anak-anak diajari baca Quran di dalam masjid karena ini ada suara yang keras itu tadi ya. Sedangkan masjid tidak dibangun untuk itu gitu ya. Nah, ada dari kata-kata warof aswatikim ini ya di sebagian masyarakat kita dipahami lebih jauh ya, haram menggunakan speaker. Karena itu ada di sebagian daerah ya. Ada di Cirebon, di Bekasi, Purwakarta, Cianjur, ya, yang masjidnya nggak pakai speaker, ya, emang dilarang ya oleh tokoh masyarakatnya gitu ya. Nah, ada istilah aspek ya, anti speaker, anti speaker. Nah, itu karena alasannya itu tadi ya. Nah, jadi pertanyaannya Abah Suripno tadi ya sedikit baik kalau pakai perspektif tadi ini, yang terakhir ini, ya buru-buru ngumumin orang meninggal dunia, ya pakai speakernya saja sudah Nggak boleh. haram, gitu. Sudah tidak boleh, karena ada rofa aswatikum. Tapi saya belum melakukan kajian lebih jauh ya terkait dengan hukum mengumumkan kematian dengan menggunakan ya speaker masjid.
Nah, ini kalau kita kembali ke metode pemahaman hadis, ya, bagaimana dalam buku dalam kitab At-Turuq As-Shahihah fi Fahmi Sunnah An-Nabawiyah karya Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, ya. Hadis ini mengandung ilat. Nah, ya, ada kata-kata fa innal masajida lam tubna lihada. Nah, ini adalah kategori ilat al-mangsusoh. Ilat yang disebutkan secara tekstual ya di dalam teks hadis adalah ilat mangsusoh. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslim. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Iya, sebenarnya banyak apa namanya ya muskilah masalah seperti jual beli di masjid itu juga nggak boleh, malah suruh doakan supaya nggak untung. Ya, itu mungkin hadis setelahnya, Pak Suretno. Oh gitu ya, ada ya nanti ya. Oh ya man ya bingung aw baitan baita fil masjid Iya. faqulu lahu la arbahallahu tijariyatik. Iya, ada sebelahnya ini belum kebaca malah. Iya, mungkin ini hadis selanjutnya yang itu. Iya, nah, Silahkan, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu ya nggak apa-apa kajian buat besok kita lagi malam banyak hari ini. orang. Kebetulan kami ada kegiatan Basul Masail di pesantren, Nah, sehingga mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan. Atau ada nah, pertanyaan satu, boleh Bu Siti Maryam. lama di Bu Siti Maryam nggak kedengeran. Iya. Biasanya paling rajin nanya. Langsung sibuk anak-anak pada UTS, jadi agak anu dulu. Ini terkait dengan tadi yang masalah tidak dibolehkannya mengumumkan apa berita kematian aja nggak boleh, apalagi kayak misalnya di masjid kami di sini tuh suka mengumumkan masalah donor darah, terus masalah apa itu senam lansia, kemudian ya macam-macam itu yang sifatnya pengumuman. Nah, sudah rutinitas, misalnya ada acara kayak Maulid atau Isra Mi'raj itu terkadang diisi dengan selingan ya sebelum apa namanya sebelum ceramah atau maidah hasanah itu ada sholawat dan juga diiringi dengan musik apa namanya organ gitu ya, walaupun itu hanya apa sih istilahnya rekaman ya, tapi itu kan ada musiknya ya. Kok menurut saya agak kurang, ini gimana buat pandangan Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, terima kasih Bu Siti Maryam. Oh ya, satu lagi Ustaz. Uh, Misalnya nih ya, ada satu kajian, misalnya kayak kajian duha atau ya ya ceramah lah ya, apapun itu. Tapi si penceramah itu di situ dikasih fasilitas duduk di atas gitu kan, ada mejanya, duduknya tuh di kursi terus membelakangi pengimaman tuh gimana ya? Kok agak gimana kalau kalau kita lihat kan bukannya kita apa namanya kalau kita duduk di masjid itu layaknya itu menghadap ke kiblat gitu, tapi sementara si penceramah atau narasumber itu malah justru membelakangi gitu. Gimana Ustaz ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya, saya harus melakukan kajian dulu sepertinya, Bu Maryam. Hmm. Secara umum mungkin kaitannya lebih ke adab gitu ya, Jika- dibanding soal hukum fikihnya. Hmm. Yang terkait dengan hukum fikih tadi mungkin hukum, ya, Waalaikumsalam.
Oke, kita lanjutkan sedikit terkait dengan ini tadi pembicara yang membelakangi apa namanya, membelakangi Pengimaman. kiblat begitu Ya, ya. pengimaman. Eh, Sebenarnya ya tidak diharamkan juga gitu ya. Tidak ada larangannya gitu. Mungkin soal adab ya. Kalau mengajar mungkin dianjurkan ya untuk menghadap ke kiblat, tidak membelakangi kiblat. Tetapi larangan yang sampai mengharamkan ya tidak ada. Hmm. Ya. Itu kalau dari aspek hukumnya. Ya agak kerepotan juga misalnya mau ditaruh di mananya. Ya mungkin itu kontekstual banget lah. Tergantung apa panitia di masjidnya cara mengelolanya. Sejauh yang saya baca sebenarnya tidak ada ya larangan untuk apa namanya, membelakangi kiblat dalam konteks seperti itu. Kalau soal adab ya ada. Bahwa kalau ngajar itu ya bagusnya tidak membelakangi kiblat. Yang kedua terkait dengan hukum main alat musik ya di dalam masjid. Eh, Kalau dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, alat musik ini ya haram digunakan gitu ya, haram digunakan. Tapi sebagian ulama ya itu membolehkan ya digunakan ya. Kemudian apa namanya ada rumusannya begini. Ini kembali kepada hukum musik itu sendiri ya. Bahwa selama kalau bagi sebagian ulama ya, selama musik penampilannya itu dihindarkan dari hal-hal yang diharamkan, maka diperbolehkan ya. Misalnya dari sisi syairnya tidak ada yang mengandung kemaksiatan. Yang kedua, cara membawakannya ya itu tidak mengundang mendorong orang untuk berbuat maksiat, nggak ada yang seronok atau yang kurang sopan gitu ya. Yang berikutnya tidak disertai dengan minum-minuman keras, ya, gaya kewanita-wanitaan kalau yang membawakan itu laki-laki tidak membawakannya menyerupai laki-laki kalau yang membawakannya perempuan gitu ya. Terakhir tidak terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan. Nah, selama hal-hal yang dilarang ini bisa dijaga, maka ya tidak masalah gitu ya. Apa namanya keberadaan alat musik ya di masjid ini. Tetapi kalau kita coba ukur ya pakai hadis tadi itu, fa innal masajida lam tubna lihada. Masjid itu tidak dibangun ya untuk penampilan alat musik yang hingar-bingar begitu ya. Nah, agaknya ini termasuk sesuatu yang tidak selaras gitu ya, dengan tuntunan yang ada dalam hadis yang kita baca tadi. Fa'inal masjid ya buniyat lidzikrillah wassalat wal ilmi wal mudzakarah fil khair. Kalau pengajiannya ya tidak masalah, jelas tidak masalah ya. Mudzakarah, ilmu, salat, zikrullah ini tidak masalah. Cuma kalau diselingi dengan tadi alat-alat musik misalnya, nah ini yang akan menjadi riskan mungkin ya. Itu mungkin Bu Maria terkait dua tema. Oke, Yang, terima kasih yang lain penjelasan. tadi apa ya? Oke, kalau sudah cukup ya, Iya, cukup. kita mungkin bisa lanjutkan di pertemuan
berikutnya. Semoga semuanya selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dari kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, Ustaz.